Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Agustia, NBM 21010101015 dengan kode UQ005D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu Nasaku al-Mansukh. Dalam ilmu Nasaku al-Mansukh ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan aspek nas. Yang kedua yaitu macam-macam nas. Yang ketiga pandangan pendukung dan pengikat terhadap nas. Yang terakhir yaitu hikmah nas dalam Al-Quran. Pembahasan pertama mengenai pengertian ilmu nas. Pengertian ilmu nas terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa meliputi yang pertama izalah atau menghilangkan, yang kedua tabdil atau penggantian, yang ketiga tahwil atau memalingkan, dan yang terakhir yaitu nakal atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian secara istilah ilmu nas itu berarti menghapuskan hukum syara dengan khitab syara pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Adapun para ulama mutakaddim memberi pengertian terhadap nas, yaitu meliputi yang pertama pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua yaitu penjelasan susulan terhadap hukum yang ambigus. Dan yang terakhir yaitu penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu. Kemudian masuk pada aspek yang kedua yaitu kriteria nas yang dapat dibenarkan. Nah, kriteria tersebut meliputi yang pertama yaitu pembatalan harus dilakukan melalui tuntutan syara yang mengandung hukum dari Allah dan Rasulnya yang disebut nasikh atau menghapus. Kemudian yang kedua yaitu yang dibatalkan adalah syara yang disebut mansukh atau yang dihapus. Dan yang ketiga yaitu nasikh. Nasikh harus datang kemudian atau terakhir dari mansukh. Dengan demikian, pengecualian tersebut tidak disebut nas. Ada juga rukun dalam nas yang meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adat nas, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Kemudian yang kedua nasikh, yaitu dalil yang kemudian menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga yaitu mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan dan dihapuskan atau dipindahkan. Kemudian yang keempat mansukhan, yaitu ya orang yang membebani hukum. Ada pula syarat-syarat dari nas. Yang pertama, yang dibatalkan itu adalah hukum syara. Jadi pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara. Yang kedua, pembatalan hukum tidaklah disebabkan oleh waktu berakhirnya, tapi waktu pemberlakuan hukum. Yang ketiga yaitu tuntutan yang mengandung nas harus datang kemudian. Ada 2 hal yang tidak menerima nasakh. Yang pertama yaitu seluruh kabar atau akidah baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena pembatalan khobar berarti mendustakan khobar itu sendiri, sedangkan Al-Quran dan Sunnah mustahil membuat suatu kebohongan. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang diisyaratkan secara abadi. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam nas. Nah, nas ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu nas syarih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Kemudian yang kedua nas dimi, yaitu yang sudah terdapat 2 nas dan saling bertentangan dan tidak dikompromikan. Dan yang kedua turun sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya ayat yang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Yang ketiga yaitu nas kuli, yaitu menghapus hukum yang sebelum secara
keseluruhannya berlaku. Kemudian yang keempat yaitu nas juz'i, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang muqayyad. Selain 4 macam nas yang tadi, ada 4 macam nas dari fungsi otoritas mana yang lebih berhak menghapus dari sebuah nas, yaitu yang pertama nas Al-Quran dengan Al-Quran, nas Al-Quran dengan sunnah, nas sunnah dengan Al-Quran, dan nas sunnah dengan sunnah. Adapun mayoritas ulama membagi nas menjadi 3 macam, dilihat dari segi bacaan dan hukumnya. Yang pertama yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Jadi ayat-ayat yang terbilang kategori yang tidak dibenarkan dibaca dan tidak digunakan maka tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan keadaannya tidak ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah telah dihapus dan ketentuannya ayat Qital peperangan. Akan tetapi bunyinya masih dapat kita temukan pada surat Al-Kafirun ayat 6. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kehadiran nas di mata pendukung dan pengikarnya. Pembahasan yang kita bahas pertama yaitu kehadiran nas di mata pendukung yang menyatakan jika penghapusan sebagian ayat Al-Quran dapat dilakukan dan sudah terjadi dengan landasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Jadi, pada dasarnya perihal nas, hukum yang pertama dengan suatu ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan umat dalam waktu tertentu, kemudian menas hukum yang pertama merupakan suatu penampilan bagi umat, tidaklah suatu penampilan bagi Allah. Persoalan nas dan maksud sesungguhnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan alam semesta. Yang selanjutnya yaitu kehadiran nas di mata pengingkarnya yang menyatakan bahwa yang menyetujui dan meniadakan nas dalam Al-Quran dengan argumen lafaz Al-Quran nas pada ayat 106 Al-Baqarah bukan bermakna menghapuskan, tetapi bermakna menyalin atau memindahkan, yang menunjukkan bahwa nas telah terjadi dalam Al-Quran, melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa terjadi nas, maka diganti dengan yang lebih baik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah nas dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali hikmah nas yang ada dalam Al-Quran, tapi pada umumnya yaitu meliputi hukum yang berubah berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga adanya nas dapat menjaga kebaikan bagi para mukallaf dalam menetapkan hukum syar'i. Yang selanjutnya yaitu dijadikan ujian hal teguh pendirian pada perintah Allah bagi para mukallaf. Setelah pembahasan tadi, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari nas wal mansukh. Contoh yang pertama yaitu tentang jenis nas mansukh yang paling banyak, yaitu hukum syar'i yang dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafadznya tetap. Hikmah nas jenis ini tetap pahalanya membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan. Contohnya yaitu firman Allah,
Quran surat An-Anfal yang artinya, "Hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang, dan jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Quran surat An-Anfal ayat 65. Nah, dari ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 orang umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Kemudian, hukum ini dihapus oleh firman Allah Quran surat An-Anfal ayat 66, yang berarti, "Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan, maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang, dan Allah beserta orang-orang yang bersabar." Penjelasan dari Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ketika turun firman Allah Quran surat An-Anfal ayat 65, hal itu berat atas umat Islam, yaitu ketika diwajibkan atas mereka bahwa 1 orang tidak boleh lari menghadapi 10 musuh. Kemudian datanglah keringanan dari Allah, yaitu turunnya firman Quran surat An-Anfal ayat 66. Ketika Allah meringankan dari mereka jumlah musuh yang dihadapi, kesabaran pun berkurang dan seukuran apa yang telah Allah ringankan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, nas sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dan kebaikan bagi umat sebagai pemenuhan tujuan penetapan hukum Islam. Tujuannya yaitu timbul ketentraman dan kemaslahatan yang terpelihara dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan tentang ilmu nas wal mansukh dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulum Quran. Sedikit mendapatkan ilmu dari video ini, maka saya ucapkan alhamdulillah, namun masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat, amin.